sampilan apa saja yang Anda rekomendasikan, terutama untuk menghadapi perdagangan esok hari, dan mungkin saja bisa menjadi referensi bagi pemirsa Idea Channel. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada Antam, lebih direkomendasikan trading buy dengan supportnya di 1765 dan resisten hingga 1975. Kemudian ada Cimori, trading buy, supportnya di 4350, resisten hingga 4950. Telkom, rekomendasinya juga sama, dengan supportnya di 3910 dan resisten di 4280. Dan terakhir ada AMRT, trading buy, resistennya di 3060, support yang bisa diperhatikan di 2780. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Audi, kita ke Antam terlebih dahulu, Pak. Nah, sudah koreksi cukup dalam di beberapa perdagangan terakhir dan bahkan sudah menyentuh ke level 1700-an. Dari sisi teknikal, apa yang membuat Anda merekomendasikan saham ini dengan pelemahan yang cukup dalam terjadi dan masuk ke dalam saham pilihan, Pak Audi? Oke, untuk Antam saat ini sudah kembali lagi masuk ke dalam demand zone, yang artinya memang ini sudah mulai terbentuk dari Oktober tahun lalu, yaitu adalah di level 1760 sampai dengan di 1830. Harganya terbentuk area yang cukup kuat atau yang biasa kita sebut sebagai support. Dan indikator RSI ini juga sebenarnya sudah masuk ke dalam zona oversold itu sudah dari awal Maret. Dan untuk saat ini RSI sudah mulai kembali lagi keluar, dan saya pikir potensi atau probabilitas untuk Antam ini setelah cukup panjang dia mengalami pelemahan, saya pikir akan kembali lagi terbuka, ya walaupun sifatnya lebih ke tenor untuk jangka pendek atau sampai dengan menengah setidaknya gitu. Dan peluang probabilitasnya setidaknya untuk resistennya sampai dengan di 1975. Baik, kita bergeser ke Cimori, Pak. Analisis teknikal sehingga masuk ke dalam saham pilihan. Oke, untuk Cimori hari ini menarik sekali. Yang pertama adalah hari ini dia sudah mulai kembali lagi bergerak di atas moving average 10 hari, yang artinya untuk jangka pendeknya ini sudah mulai ada penguatan, indikasi penguatan, dan ada indikasi juga dari indikator MACD ini terjadi golden cross. Jadi saya pikir potensinya sangat bagus sekali, masih boleh diperhatikan lagi. Dan untuk level resistennya kemungkinan jika memang melanjutkan penguatan setidaknya sampai dengan 4950. Tetapi yang mesti diwaspadai adalah hati-hati kalau ternyata Cimori ini turun ke bawah 4350. Baik, dari posisi tren setelah koreksi dalam dari 5.100 hingga ke posisi 4.400-an ke 4.500-an saat ini, Pak? Ya, untuk saat ini justru setelah ada koreksi, saat ini Cimori ini membentuk, kalau kita menggunakan pattern itu adalah double bottom. Jadi justru artinya ketika nanti adanya penguatan atau dia kembali lagi setidaknya di atas 4.600, itu saya pikir bagus sekali, karena artinya potensi setelah dia beberapa kali tertahan, akhirnya dia bisa breakout gitu. Jadi menurut saya level 4950 bukan hal yang mustahil untuk Cimori. Baik. Selanjutnya dari infrastruktur telekomunikasi ada Telkom, Pak Audi. Melemah hari ini di 4.010 di 0,25%, tapi level 4.000-an masih mampu dipertahankan hingga penutupan sesi kedua, meskipun tadi sempat menyentuh di 3.990. Ya, Telkom ini menurut saya masih cukup favorit. Kenapa saya katakan favorit? Untuk trennya sendiri dia berlawanan dengan ISG, artinya sebenarnya tren untuk jangka menengahnya ini justru malah Telkom ini mengalami kenaikan. Dan untuk kita lihat juga secara indikator MACD juga masih trennya positif. Jadi artinya dorongan atau penguatan justru ketika saat ini ada koreksi menurut saya masih hal yang cukup wajar, karena part dari penguatan itu dan itu tidak masalah. Dan untuk potensinya atau setidaknya untuk momentum setidaknya jangka pendek sampai dengan jangka menengah, Telkom ini targetnya adalah ke level 4.280 untuk momentumnya. Dan untuk level batas yang mesti diwaspadai adalah atau antisipasi perubahan tren, yaitu adalah di level 3.910. Baik, terakhir untuk AMRT, Pak, juga masuk ke dalam list saham pilihan Anda, sumber Alvaria Trijaya Tbk? Ya, AMRT juga cukup oke, menarik sekali. Ya, walaupun saat ini kecenderungan memang masih sideways, artinya memang setelah penurunan dari awal Februari sampai dengan Maret, dan akhirnya saat ini sudah mulai merangkak naik di pertengahan Maret, saya pikir oke, dan ini sudah mulai on track. Jadi untuk saat ini masih sangat boleh sekali untuk diperhatikan. Sebenarnya konfirmasinya untuk AMRT bisa menguat, setidaknya nafasnya lebih panjang atau penguatannya bisa rally lebih panjang, itu adalah ketika dia sudah naik ke atas moving average 20 harinya, yaitu adalah di 2.900.
Padahal tadi sudah sempat menyentuh, tetapi akhirnya koreksi lagi. Tapi nggak masalah, kita nanti bisa cek lagi. Untuk AMRT targetnya 3060, saya pikir itu sangat possible sekali Baik. untuk sampai. Dan untuk level stop loss yang mesti dijaga adalah 2780. Oke, ada Antam, Cimori, kemudian juga ada Telkom dan juga ada MRT, saham-saham pilihan yang direkomendasikan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Audi, kita masih punya satu segmen lagi, cukup banyak pertanyaan masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Audi, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Pak Audi langsung saja ke Ibu Liana di Surabaya menanyakan saham Arto, Pak. Nyangkut cukup tinggi di 2650, penutupan hari ini di 2260, melemah 5,44%. Peluangnya untuk esok hari, apakah pelemahan masih akan terus berlanjut, Pak Audi? Oke, ya sebenarnya untuk Arto setelah kemarin turun ke bawah 2400, potensi pelemahan itu kembali lagi terbuka dan akhirnya hari ini melanjutkan. Ya saya pikir untuk saat ini potensi ini masih kembali lagi terbuka, dan kalau kita lihat memang tekanan juga terlihat dari indikator MACD menunjukkan negatif trennya. Jadi saya pikir untuk besok atau setidaknya sampai dengan hari Jumat nanti, untuk level yang masih diwaspadai adalah setidaknya dia tidak turun ke bawah level 2000. Karena kalau untuk dia sudah turun ke bawah level 2000, saya pikir penurunan berlanjut itu masih sangat besar. Dan ini kalau kita lihat RSI ini sebenarnya masih belum oversold. Jadi saya pikir masih sangat potensial sekali untuk terjadi koreksi. Oke, selanjutnya ada Dian Erlangga dari Bogor, Jawa Barat untuk ACES, Pak, di 446. Ya, untuk ACES menarik hari ini walaupun tadi sempat terkoreksi, tetapi akhirnya sudah mulai menipis penurunannya. Karena untuk level support yang mesti dia jaga atau SHR ini jaga itu adalah setidaknya di level 430. Tadi low-nya itu adalah di 436. Jadi belum sempat menyentuh, akhirnya bisa dinaikkan lagi. Yang untuk menariknya adalah ketika nanti masih ada potensi dia menguat atau setidaknya dia tidak turun ke bawah 430, ini boleh di-keep dulu dengan potensial sebenarnya bertahap untuk level resistennya. Yang pertama adalah di 510 dan nextnya jika dia breakout 510 maka bisa sampai di 560. Kan saham XL dari infrastruktur telekomunikasi, Pak Audi, Bapak Robert dari Surabaya sudah ambil posisi nyangkut juga di 2100 sampai dengan akhir bulan potensinya. Break support 1000 sebenarnya sudah sedikit berbahaya karena itu adalah level support yang sudah terbentuk dari Mei 2021 tetapi akhirnya dia jebol. Ya menurut saya untuk saat ini maka potensi pelemahan itu kembali lagi terbuka, dan yang mesti diwaspadai adalah setidaknya penurunan ini kemungkinan besar bisa sampai setidaknya sampai dengan di 1850. Jadi mesti hati-hati juga untuk Excel jika memang melanjutkan pelemahan. Selanjutnya menanyakan Medco, Pak. Tidak menyebutkan nama dan lokasi, baru ingin masuk, direkomendasikan tidak dengan koreksi yang sudah cukup dalam terjadi. Oke, ya untuk Medco sebenarnya ada area support yang cukup kuat, itu adalah di level 865 sampai dengan di level 900. Jadi ini harganya saat ini kan masih 930. Kalau besok atau sampai dengan hari Jumat dia terkoreksi lagi, itu kita bisa buy on weakness di area support tersebut. Tetapi dengan alokasi dana yang sedikit dulu, karena kita mitigasi resiko justru malah ketika dia masuk ke area support dan dia breakdown, itu menurut saya akan menjadi sinyal yang sangat negatif. Tetapi ketika nanti dia masih bertahan, stay, itu boleh mulai dikoleksi. Ya kemungkinan ketika dia nanti bertahan di atas supportnya, balik ke atas 900, potensinya setidaknya bisa sampai dengan di level 1000. Oke, selanjutnya Bapak Wijang di Riau menanyakan Antam dan Gosko. Antam tadi sudah kita bahas. Kita ke Gosko, Pak. GZCO, kalau mau masuk, direkomendasikan tidak? Oke, untuk saat ini masih krusial karena pelemahannya ini sangat signifikan sekali, cukup kuat sekali karena paginya dia menguat, sesi keduanya justru malah terkoreksi terus. Ya mungkin bisa buy on weakness-nya mungkin di area support yang cukup kuat itu adalah di level 75 sampai dengan di level 83. Ketika nanti harga sudah masuk ke dalam area supportnya atau demand-nya tersebut, boleh nanti kita antisipasi, bisa spekulasi, ya, tetapi dengan alokasi dana yang terbatas, antisipasi juga justru malah dia jebol kalau ke bawah level 70 itu tidak menarik. Gitu. Tetapi ketika dia rebound, menurut saya potensi dia untuk kembali lagi menguat setidaknya sampai dengan level 96 masih terbuka. Terakhir Bapak Santoso dari Kediri untuk Friend, Pak, di 68, Pak Audi. Ya. Singkat saja, Pak. Oke, untuk Friend
sangat spekulasi sekali untuk penguatannya karena indikasinya sangat masih cukup tertekan. Ya untuk level supportnya setidaknya dia tidak membentuk new low lagi di bawah 55, menurut saya masih cukup oke. Baik. Ada potensi setidaknya targetnya sampai dengan di level 63. Oke, Bapak Santo. Di Kediri menanyakan friend dan lagi-lagi keputusan investasi Indonesia. Waktu atas Pak Audi, pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Masih sudah bergabung dan sehat selalu Pak Audi. Baik, ada Bapak Octavianus Saudi, pengamat pasar modal. Akhirnya saya David Sanalvo dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.